Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Aditya Pratama, NIM T 2018-1126. Oke, di sini kita akan membahas ulang kembali mengenai ilmu kalam. Akan tetapi kita masuk yang materi kedua yang mengenai aliran Mu'tazilah. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Oke, doa mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa, sebelum masuk materinya, Bapak sudah siapkan peta konsepnya. Yang pertama mengenai latar belakang berdirinya aliran Mu'tazilah. Yang kedua, pengertian Mu'tazilah. Yang ketiga, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dan yang terakhir, ajaran-ajaran Mu'tazilah dan pemikirannya. Langsung mengenai pembelajaran yang pertama, latar belakang Mu'tazilah. Nah, latar belakang Mu'tazilah di sini ada beberapa versi. Akan tetapi saya di sini hanya membandingkan antara versi satu dengan versi yang lain. Jadi saya menjadikan sebuah kalimat sangat ringkas, yakni aliran Mu'tazilah terbentuk karena adanya perbedaan pendapat antara kaum Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap orang yang melakukan sebuah dosa besar. Selain itu juga Mu'tazilah ini terbentuk juga dengan adanya perbedaan pendapat mengenai pertikaian politik yang terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dulu latar belakangnya berdirinya aliran Mu'tazilah ini karena itu tadi. Yang pertama karena perbedaan pendapat mengenai dosa, yang kedua juga perbedaan pendapat antara politik Ali dan Utsman bin Affan. Nah, itu tadi latar belakangnya. Nah, sudah latar belakang berdirinya Mu'tazilah, kita langsung membahas apa itu Mu'tazilah. Masa tidak ada yang tahu apa itu Mu'tazilah? Nah, pengertian Mu'tazilah ini berasal dari kata i'tazala dengan makna nahaan, yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dengan sesuatu. Nah, jadi aliran Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Jadi Mu'tazilah ini paling gampangnya atau bisa didefinisikan, Mu'tazilah ini aliran yang membahas tentang persoalan-persoalan keseharian serta adanya persoalan-persoalan di dalam sebuah politik. Intinya juga memisahkan atau menjauhkan diri lah, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya yakni ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Wasil atau Al-Ghazal. Yang kedua Abu Al-Huzail Al-Alfal. Yang ketiga ada Ibrahim bin Sayyar An-Nazm. Yang keempat ada Bishr bin Al-Muta'amir. Mohon maaf, selanjutnya yaitu ada Bishr bin Al-Mu'tamir. Dan yang terakhir ada Jahil bin Amr bin Bahar. Nah, dari tokoh-tokoh tadi ada beberapa tokoh yang menurut buku-buku yang sudah saya baca itu pengertian dari Mu'tazilah sendiri berbeda versi. Nah, akan tetapi di sini intinya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah tersebut, pendirinya yaitu yang dipimpin yaitu oleh Wasil bin atau Al-Ghazal pada tahun 80 Hijriah sampai 1031 Hijriah. Nah, ia ini adalah pendiri aliran Mu'tazilah dan menjadi pimpinan atau ketua yang pertama. Dan dia dikenal sebagai orang yang meletakkan ajaran-ajaran yang 5 yang menjadi dasar dari sebuah golongan Mu'tazilah.
Nah, namun kenyataannya banyak pendapat-pendapatnya ini yang belum matang. Nah, tokoh yang kedua tadi yakni Abu Al-Husain Al-Alaf. Oke. Pada tahun 1035 sampai 226 Hijriah. Nah, ia mempunyai nama lengkap Abdul Husain Muhammad bin Al-Husain. Sebutannya Al-Alaf diperolehnya karena rumahnya terletak di sebuah kampung penjual makanan binatang. Nah, Abu Husain Muhammad bin Husain Alaf ini mempunyai pikiran bahwasanya yang pertama tentang Al-Rodel yang dinamakan Al-Rodel bukan karena mendatangkan berbeda-beda, akan tetapi karena banyak Al-Rodel yang terdapat bukan pada benda, seperti waktu yang abadi, hancur, dan Al-Rodel yang abadi dan ada yang tidak abadi. Jadi di sini bisa dikumpulkan bahwasanya menurut Abu Al-Husain Al-Alaf ini intinya di dunia pun tidak ada yang abadi, tetapi dari kalimat ini tadi bisa terbolak-balik ataupun bisa terkecoh apabila tidak bisa memahaminya. Dan yang kedua, bisa menetapkan adanya bagian-bagian tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, contohnya saja yakni atom dalam hukum IPA, karena hal tersebut sudah bagian yang terkecil. Nah, yang terakhir yaitu ada hakikat manusia. Hakikat adalah badannya, bukan jiwanya. Nah, jadi di sini berpendapat bahwasanya manusia itu hakikatnya adalah badannya ini menurut Abdul Al-Husain Al-Alaf tadi. Nah, selanjutnya menurut pendapat Ibrahim bin Sayyar An-Nazm, ia adalah murid dari Abdul Husain Muhammad bin Husain. Ia mempunyai nama lengkap Ibrahim bin Sayyar bin An-Nazm. Ia seorang tokoh Mu'tazilah yang sangat terkemuka, lancar berbicara, banyak mendalil filsafat, dan banyak juga karya-karyanya. Nah, dan ia dilahirkan pada tahun 1085 Hijriah. Mohon maaf, tahunnya yakni 185 Hijriah di Basrah dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Nah, ia termasuk filsuf pertama dari kalangan Mu'tazilah yang paling dalam pemikirannya dan yang paling berani, banyak memikirkan yang berlainan dengan orang-orang Mu'tazilah lainnya. Nah, pemikirannya antara lain yang pertama tentang benda. Nah, selain gerak, semua yang ada disebut jism, termasuk warna, bau, dan sebagainya. Jadi menurut pendapatnya benda itu jism atau benda, selain sebuah gerakan, semua itu termasuk benda. Contohnya saja termasuk warna, bau, dan sebagainya. Nah, yang kedua, tidak mengakui adanya bagian yang tidak dapat dibagi-bagi. Ia mengatakan bahwa suatu bagian bagaimanapun kecilnya dapat dibagi-bagi. Boleh jadi benar, bisa dibagi dalam pikirannya. Nah, jadi dalam pendapatnya kedua ini agak sulit dipahami karena di sini dinyatakan bahwa boleh jadi benar, bisa dibagi dalam pikiran, tetapi pada hakikatnya ada sebuah hal yang kita tidak bisa membagi-bagi. Nah, yang keempat yakni tidak ada atau diam. Diam hanyalah istilah bahasa, pada hakikatnya semua yang ada itu bergerak. Nah, jadi dalam pemikirannya semua keadaan di dunia ini tidak ada yang diam. Jadi semua itu yang ada di dunia ini semuanya bergerak. Nah, selanjutnya yaitu ajaran-ajaran aliran Mu'tazilah. Nah, yang pertama ajaran-ajaran Mu'tazilah yaitu At-Tauhid atau pengesaan Tuhan, merupakan prinsip utama dan intisari dari ajaran Mu'tazilah. Nah, sebenarnya setiap aliran mempunyai ajaran ini. Namun, di dalam aliran Mu'tazilah, ajaran ini memiliki arti yang lebih spesifik di antara aliran-aliran lainnya. Nah, menurut aliran Mu'tazilah sendiri,
Tuhan harus disucikan dengan segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, aliran Mu'tazilah ini menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Penggambaran fisik Tuhan, serta Tuhan dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Jadi di sini aliran Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Tuhan atau Allah itu tidak memiliki semua sifat-sifat atau tidak memiliki sifat-sifat. Serta Tuhan juga tidak dapat dilihat secara mata telanjang. Mohon maaf, kata-katanya terbalik. Tuhan dapat dilihat secara mata telanjang menurut aliran ajaran-ajaran Mu'tazilah ini. Akan tetapi pada kenyataannya dengan aliran-aliran yang lain bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua yaitu al-adl. Kata al-adl artinya Tuhan Maha Adil, yang merupakan suatu ungkapan yang sangat jelas untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, maka sudah pasti Dia adil. Ajaran ini mempunyai tujuan untuk menempatkan Tuhan pada posisi yang sangat-sangat adil menurut sudut pandang perspektif pemikiran aliran Mu'tazilah. Ajaran ini berkaitan dengan erat dengan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu perbuatan manusia, yang kedua perbuatan baik dan terbaik, yang ketiga mengutus rasul, dan yang terakhir itu kewajiban manusia dalam mengagung-agungkan Tuhannya. Itu tadi ada pembagiannya. Lanjut ke poin yang terakhir, yakni mengenai pemikiran Mu'tazilah tentang perilaku dosa besar, iman, kufur, serta perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia dan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama yaitu pelaku dosa besar. Kemunculan aliran Mu'tazilah dilatar belakangi oleh masalah pemberian status kepada pelaku-pelaku dosa besar. Apakah dia terlahir kafir atau masih beriman? Aliran Khawarij dan Murji'ah telah memperdebatkan masalah tersebut. Menurut aliran Khawarij, jika ada seorang mukmin yang kemudian melakukan dosa besar, maka ia telah dianggap kafir. Namun berbeda pandangan dengan aliran Murji'ah. Seseorang yang beriman kemudian melakukan dosa besar, maka ia termasuk masih mukmin. Akan tetapi untuk masalah dosanya diserahkan kepada Tuhan. Akan tapi di sini aliran Mu'tazilah tidak menentukan dengan pasti status yang diterima oleh seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah dia masih mukmin atau kafir? Namun aliran Mu'tazilah memberikan status kepada pelaku dosa besar tersebut dengan sebutan al-manzilah bin al-manzilatin. Seorang yang beriman kemudian melakukan sebuah dosa besar, maka dia berada dalam posisi di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Di menurut Mu'tazilah, jika pelaku dosa besar tersebut meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dengan siksa yang sangat pedih. Akan tetapi kalau dia meninggalnya dengan keadaan husnul khotimah dan Islam, maka sebaliknya dari hal tersebut tadi. Selanjutnya yaitu ada iman dan kufur. Seluruh tokoh pimpinan Mu'tazilah bersepakat untuk menyatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Kemudian ma'rifah dan menjadi unsur penting dari iman kepada pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Mu'tazilah sangat menekankan tentang pentingnya pemikiran yang logis untuk penggunaan akal bagi keimanan. Yang terakhir yakni perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia
itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan Tuhan, yakni aliran Mu'tazilah berpendapat bahwasanya perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ini menurut Mu'tazilah. Akan tetapi namun ini bukan berarti Tuhan tidak bisa tahu atau tidak boleh melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilakukannya dengan Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan yang buruk itu. Jadi Mu'tazilah menisbatkan atau menyandarkan bahwasanya Tuhan tidak pernah melakukan perbuatan atau memiliki sifat buruk. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan, aliran Mu'tazilah mencoba berpendapat dengan mengatakan Tuhan tidak punya sifat. Nah, definisi ini mereka tentang karena Tuhan bersifat negatif dan Tuhan tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai pengetahuan dan sebagainya. Bagi mereka Tuhan tetap mengetahui dan mempunyai kekuasaan dan sebagainya, tetapi bukan dengan sifat dalam arti yang sebenarnya. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan dan pengetahuannya itu adalah Tuhan. Oke, dengan demikian pengetahuan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri atau zat atau esensi Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan di aliran Mu'tazilah ini berbeda dengan aliran-aliran yang lain, bahwasanya sifat-sifat Tuhan itu dinisbatkan mengenai yang pertama yaitu zat dan esensi Tuhan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.